Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam. Ada apa ini Bu Siti Fatimah kok ngajak janjian secara khusus? Iya Bu, ini saya minta tolong untuk diamati ketika melakukan coaching dengan Bu Arta. Jadi rencananya hari ini atau kapan Bu Siti Fatimah ingin melakukan coaching dengan Bu Arta nih? Hari ini Bu, saya tadi sudah janjian. Oke, berarti nanti Bu Siti Fatimah sebagai coach. Sebagai coach ya. Oke, karena jenengan minta bantuan saya untuk diamati, berarti kita menentukan untuk rubrik penilaiannya dulu ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, kan nanti harus ada yang dinilai, mana yang sudah berkembang dan belum. Untuk yang diobservasi, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Siti Fatimah? Pertama, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah hadir sepenuhnya Bu, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Oke, berarti ketiga kompetensi inti dari coaching ingin dikembangkan semua ya? Iya Bu, saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya karena saya merasa kurang di ketiga-tiganya. Tadi Bu Siti Fatimah mengatakan kan masih kurang dalam tiga kompetensi inti. Bisa beri Ibu contoh kok Ibu Siti Fatimah bisa menyimpulkan seperti itu bahwa kurang itu bagaimana Bu Siti Fatimah? Iya Bu, karena menurut saya waktu saya mendengarkan aktif kadang saya hilang fokus Bu. Kadang HP juga tiba-tiba berbunyi. Respon. Jadi waktu mendengarkan aktif, waktu coach masih berbicara, saya keburu-buru memberi solusi. Oke Bu Siti Fatimah, kalau seandainya ya ini saya beri skala, Bu Siti Fatimah ini sudah berada skala berapa kalau dari 1 sampai 10? Saya berada di skala 6. 6. Kenapa kok jenengan bisa menyimpulkan jenengan berada di skala 6? Ya karena saya masih kesulitan Bu dalam memberi pertanyaan berbobot dan hadir sepenuhnya. Kadang saya itu masih kurang fokus kalau diajak ngobrol. Berarti dari sini ya saya buat lembar observasinya. Tadi ingin membuat ketiga-tiganya ya Bu ya. Iya. Ada menghindarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan juga kehadiran penuh. Nah, untuk apa namanya? Kita rubrik penilaiannya, kita membuat rubrik ya. Jadi bagaimana Bu nanti untuk nilai maksimal jika mendengarkan aktif itu sudah bagaimana? Ya Bu, jika saya sudah lebih banyak mendengarkan dan sedikit berbicara. Oke. Terus saya nanti akan mengatakan jenengan sudah bagus dalam pertanyaan berbobot jika bagaimana? Jika saya sudah bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan dari kata kunci coach. Oke. Dan yang terakhir, nanti Bu Fatim akan mendapat nilai maksimal untuk kehadiran penuh jika Jika saya fokus terhadap coach. Oke, kita sepakati juga ini ya Bu Fatim ya. Jadi rencananya kapan Bu Fatim akan melakukan coaching dengan Bu Arta? Hari ini juga Bu, karena tadi saya sudah WA sama Bu Arta. Ini beliau dalam perjalanan. Oke, nanti setelah melakukan coaching kira-kira kapan hasilnya bisa langsung saya sampaikan? Ya, langsung Bu, langsung saja biar saya bisa langsung tahu apa kekurangan saya nanti. Baik ya, kalau begitu silakan Bu Arta segera dihubungi, nanti kita bisa segera saling dengan coaching. Saya mau observasi. Oke, iya. Oh ini Bu Arta sudah sampai Bu. Terima kasih Bu waktunya. Iya kan saya masih di sini masuk minggu ya. Tenang Bu, nggak usah grogi. Aku salam saiki ya. Assalamualaikum. Dari rumah atau dari mana? J dari rumah. Ini katanya coaching dengan Bu Siti Fatim ya. Iya betul. Monggo waktu saya ini. Jika aku sih anggur ngobrol. Mulai ya. Assalamualaikum Bu Arta, ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam. Nggih, buat tim ini saya ketemu panjenengan ini mau curhat.
tentang kendala yang saya hadapi. Ada apa gerangan Bu ya? Jenengan kok kelihatan gelisah? Biasanya ceria, hari ini ada apa ya? Bisa diceritakan sama saya. Ini gini Bu, sebenarnya memang akhir-akhir ini saya banyak sekali kegiatan. Salah satunya itu, kemudian yang selanjutnya saya tuh sedih karena di kelas saya itu masih ada anak didik saya, murid saya yang belum bisa baca, belum bisa tulis. Itu bikin saya sedih, itu yang paling utama. Gitu Bu Arta ya. Lalu apa yang Bu Arta ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Dan agar saya bisa memberi solusi terbaik buat Bu Arta. Ya ini tadi saya bertemu sama Bu Fatin, curhat, kemudian dari bincang-bincang ini nanti saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan saya tadi. Kalau boleh saya garis bawahi ya Bu, Bu Arta ini ingin memecahkan masalah Bu Arta, yaitu Bu Arta mempunyai murid yang yang belum bisa membaca. Tekan dulu kan Bu. Oke, saya ulang. Kalau saya boleh menggarisbawahi Bu Arta, bahwa Bu Arta ingin memecahkan masalah Bu Arta, yaitu Bu Arta merasa tadi pertama ya Bu, kelebihan beban kegiatan yang harus dijalankan sehingga menjadi bingung dan mau apa, mau bagaimana, betul begitu Bu Arta? Terutama dalam menghadapi murid saya yang belum bisa membaca dan menulis, itu yang menjadi concern saya pada saat ini. Jadi yang ingin Bu Arta pecahkan adalah masalah bagaimana caranya mengatasi masalah murid Bu Arta yang tidak bisa membaca menulis itu ya Bu Arta. Begitu Bu Arta. Betul sekali. Yang utama itu masalah anak-anak saya, anak didik saya yang belum bisa baca tulis, itu yang bikin saya sedih. Terus apa yang sudah Bu Arta lakukan atau ingin Bu Arta lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Bu Arta? Jadi begini Bu Fatin, sementara ini sebetulnya saya sudah mengelompokkan murid-murid saya itu berdasarkan tingkat literasi mereka. Jadi saya berusaha mengelompokkan anak yang belum bisa baca tulis tadi menjadi satu kelompok sampai ke anak-anak yang tingkat literasinya sudah lumayan, sudah mahir menjadi satu kelompok. Jadi dari yang belum bisa sampai ke yang sudah bisa saya kelompokkan. Terus kira-kira menurut Bu Arta, apa sih yang menyebabkan murid-murid Bu Arta tadi belum bisa membaca? Kalau berdasarkan bincang-bincang saya dengan murid saya melakukan wawancara dari hati ke hati. Saya tanya ke mereka, kelihatannya selama ini mereka memang tidak ada waktu khusus, tidak ada waktu yang intensif untuk mereka belajar membaca dan menulis. Terus kira-kira ada lagi nggak Bu yang menyebabkan mereka sampai saat ini belum bisa membaca menulis? Selain itu memang ada permasalahan lagi, yaitu kira-kira yang saya tanya ke anak-anak anak-anak itu ketika sudah pulang ke rumah itu mereka cenderung bermain dengan teman-temannya, jadi nggak ada waktu untuk belajar. Kemudian ketika ada yang sudah punya niat, murid saya sudah ada yang punya niat, itu mereka tidak ada yang menunggui, artinya tidak ada bimbingan dan pantauan dari orang tua. Jadi meskipun ada niat itu terkendala orang tua nggak nunggui, dan yang tidak punya niat itu tadi karena mereka sibuk bermain sendiri. Gini ya Bu, berarti jadi mereka belum bisa membaca dan itu karena mereka belum pernah membaca intensif dan juga mereka tidak ada pendampingan dari orang tua mereka ya. Iya betul sekali. Terus dalam waktu dekat ini ada nggak rencana Bu Arta untuk mengajari mereka agar bisa membaca dan menulis? Sebetulnya memang sudah ada rencana waktu dekat ini untuk mengajari mereka. Jadi saya akan meluangkan waktu untuk anak-anak yang punya kendala tadi, yang tidak bisa baca tulis tadi. Saya luangkan waktu untuk mengajari mereka secara intensif.
Oke, jadi Bu Arta sudah ada rencana, sudah merencanakan untuk mengajari mereka membaca dan menulis secara intensif ya Bu ya, Iya. dan juga menyediakan waktu ya Bu ya Iya. untuk mereka di jam-jam tertentu. Betul sekali. Jadi kapan dan bagaimana nih teknisnya Bu Arta kira-kira? Jadi nanti ini secepatnya akan saya laksanakan waktunya, untuk waktu yang terbaik setelah saya pikir-pikir itu mungkin saya ambil jam istirahat. Meskipun nanti tidak saya ambil jam istirahat itu kan, misalnya 15 menit gitu guys, saya ambil sedikit lah untuk mereka, mengajari mereka. Jikalau waktu istirahat itu tidak memungkinkan untuk memberikan tambahan membaca dan menulis, nanti saya akan ambilkan waktu anak-anak pulang sekolah. Jadi tidak mengambil waktu mereka ketika pelajaran, tidak mengganggu pelajaran mereka. Jadi itu ya Bu, solusi terbaik yang bisa Bu Arta lakukan, memberikan mereka pembelajaran tambahan di jam-jam istirahat dengan apa ya, tidak mengurangi apa itu jam pelajaran mereka, dan akan menambahkan beberapa menit setelah pulang sekolah. Oke, betul sekali. Terus bagaimana Bu Arta bisa memastikan kelancaran dan keberhasilan rencana dari Bu Arta itu sendiri? Tentu saja sebelumnya pasti saya akan membuat rancangannya dulu, membuat rancangan tertulis apa-apa saja yang akan saya berikan kepada murid saya. Kemudian nanti rancangan tersebut saya akan sampaikan ke murid-murid saya. Itu ya Bu. Jadi Bu Arta akan memberi jadwal, memberi rancangan dan kasih tahu sama anak-anaknya. Terus siapa saja kira-kira yang dapat membantu kelancaran program Bu Arta? Apabila memungkinkan dan ketika saya menemui masalah atau butuh bantuan, tentunya saya akan minta rekan sejawat saya untuk membantu. Kemudian apabila memang dibutuhkan, tidak memang dibutuhkan sih Bu, maksudnya ini saya untuk memberi pelajaran tambahan anak membaca menulis itu tentu saja saya tidak bisa bekerja sendiri karena hubungannya dengan tadi anak-anak di rumah tidak ada pendampingan. Jadi nanti saya minta kepada wali murid untuk memberikan waktu khusus kepada anak-anaknya untuk memberikan pendampingan ketika anak-anak mereka belajar membaca dan menulis. Jadi selain rekan sejawat untuk membantu saya, nanti ada wali murid yang membantu anak di rumah. Baik Bu Arta, gagasan atau rencana yang bagus yang akan Bu Arta laksanakan tadi adalah yang pertama, Bu Arta akan meminta dan memberi jam tambahan, dan kemudian meminta teman sejawat untuk membantu, dan selanjutnya kalau di rumah Bu Arta juga meminta bantuan sama wali murid ya. Oke. Cukup. Terima kasih atas bincang-bincangnya Bu Fatim. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan saya laksanakan rencana saya. Matur suwun bincang-bincangnya, saya sudah agak tercerahkan, sudah plong lah. Ibaratnya nanti saya begitu ada waktu sudah membuat rancangan, akan segera saya laksanakan apa yang menjadi kendala saya tadi. Terima kasih juga sama Bu Arta. Semoga bisa memberi solusi. Matur nuwun Fatim. Terima kasih. Terima kasih Bu. Gimana tadi Bu Siti Fatimah setelah melakukan coaching perasaannya? Perasaannya bagus. Dari hasil observasi ya, kita refleksi diri dulu ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik menurut Bu Siti Fatimah selama Bu Siti Fatimah tadi menjadi coach? Yang sudah berjalan dengan baik menurut saya tadi itu Bu, mendengarkan aktif. Selain itu ada lagi? Pertanyaan berbobot. Jenengan mengatakan bahwa jenengan sudah dengan baik melakukan mendengar aktif. Indikatornya apa Bu Siti Fatimah? Iya, saya tadi lebih sedikit bicara dan banyak mendengarkan Bu. Terus menurut Bu Siti Fatimah, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari kompetensi coaching ini dari Bu Siti Fatimah? Yang masih perlu saya tingkatkan itu fokus Bu.
fokus. Iya. Kenapa kok masih perlu ditinggalkan lagi Bu Siti Iya, Fatimah? karena ketika saya melakukan coaching sama coach itu tiba-tiba ambyar Bu, bilang apa yang akan saya tanyakan. Kadang juga tiba-tiba HP saya bunyi Bu. Berarti kalau HP-nya bunyi jadi mengalihkan perhatian. Iya betul, karena fokus saya kan kurang Bu tadi. Terus menurut Bu Siti Fatimah, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan hal tersebut? Saya akan melakukan itu Bu, modul stop yang kemarin sudah saya pelajari di modul sebelumnya. Tadi kan Ibu bilang ingin melakukan dengan metode STOP ya, Iya. seperti yang sudah kita pelajari di modul 2. Nah, caranya bagaimana itu Bu? Saya akan melakukan meditasi Bu agar saya bisa lebih fokus lagi. Itu tadi refleksi dari jenengan gitu. Terus tadi umpan balik dari Koji Bu Arta bagaimana setelah melakukan coaching jenengan? Perasaan Bu Arta setelah mendapat coaching dari Bu Siti Fatimah? Perasaan Bu Arta alhamdulillah sedikit lega Bu, sudah dapat solusi. Berarti sudah sukses ya coachingnya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan sedikit catatan hasil observasi ya Bu ya, dengan yang sudah saya catat tadi. Saya memberi catatan sedikit seperti ini tadi ya. Jadi kan kita sudah sepakat untuk menilai 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh ya. Di sini memang nilainya belum maksimal ya Bu ya. Karena saya lihat memang Bu Siti Fatimah kadang masih hilang konsentrasi, hilang fokus ketika si Koji Bu Arta memberi penjelasan yang panjang. Ya, jadi Bu Siti Fatimah terus kayak hilang ini sampai mana tadi. Yang kedua, mendengarkan aktif ini saya lihat sudah bagus. Dari gestur Bu Siti Fatimah yang selalu memberi respon ketika Bu Arta memberi penjelasan ya, seperti mengangguk, mengatakan iya. Bu Siti Fatimah juga lebih sedikit berbicara dan lebih banyak mendengarkan. Untuk pertanyaan berbobot juga sudah sangat bagus. Saya sudah mendengar 2-3 kali Bu Siti Fatimah memberi pertanyaan dengan kata kunci dan juga memberi pertanyaan terbuka yang dapat membuat Koji yaitu Bu Arta bisa menemukan solusi dari masalahnya ya Bu. Jadi hasilnya sudah cukup bagus, cuma yang tadi yang harus dikembangkan adalah fokus. Jadi untuk yang terakhir, menurut Bu Siti Fatimah, dari ketiga kompetensi itu mana yang berdasarkan hasil observasi saya Bu ya, mana yang ingin dilakukan perbaikan? Saya ingin melakukan perbaikan di tadi Bu, yang fokus tadi. Oke, yang fokus tadi ya. Cara yang akan digunakan tadi Modul stop. Oke, modul stop. Menurut Bu Siti Fatimah, ada tidak rekan yang bisa membantu Bu Siti Fatimah untuk melakukan perbaikan dari kehadiran? Ada Bu, teman-teman CGP Bu. Ada banyak teman-teman di sekolah? Hanya satu Bu. Hanya satu. Tapi rumahnya dekat ya Bu? Ya jauh. Jauh. Nanti kalau waktu di sekolahan Bu. Nah, kira-kira kapan hal itu akan Bu Siti Fatimah lakukan? Sesegera mungkin agar saya tidak lupa dan bisa lebih fokus lagi Bu, karena saya itu sulit untuk fokus. Berarti kira-kira ini nanti hasilnya akan dapat kita lihat dalam waktu berapa lama? Seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu. Untuk melihat bahwa itu memang sudah benar-benar berkembang, setelah 1 minggu 2 minggu itu apa yang akan dilakukan Bu Siti Fatimah? Saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat. Kemudian minta diobservasi lagi. Oke, siap ya. Berarti 1 atau 2 minggu lagi kita akan bertemu lagi ya Bu. Nanti gantian ke rumah jenengan juga boleh loh Bu. Iya Bu. Tapi masak-masak yang enak ya. Iya. Nanti kalau saya nggak masak juga akan saya langsung saya bawa ke warung saja. Alhamdulillah. Mau minta di mana? Oke, ini karena sudah siang gitu nggih. Iya. Kita kan sama-sama punya anak kecil, nanti mereka beroperasi kalau kita Iya, nggak betul. pulang. Ditunggu. Kita ngobrolnya lanjut 1-2 minggu yang akan datang. Siap, Bu. Ya. Iya. Semoga dari obrolan ini bisa memberi pencerahan kepada Bu Siti Fatimah biar lebih percaya diri dan fokus lagi dalam melakukan Insya Allah. Terima kasih ya. Hati-hati ya. Terima kasih.